Mana pembukanya? Oh langsung ke situ. Pembukanya mana? Tahun baru. Aku mau pantun tapi lupa. Ngarujak, ngobrol urusan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Natar Ngerujak, ngobrolin urusan pajak. Kembali lagi bersama saya, Fernisa Safira, sebagai pembawa acara dalam podcast kali ini. Dan narasumber saya, kita, Mas Chandra Irawan. Halo. Oh ya Mas, ini kan kita mau menyambut tahun baru nih. Ya. Aku ada pantun. Silakan, Dengerin ya Kak. Mas ya. Dicakepin juga ya. Iya. Buah mangga, buah mengkudu, Cakep. dirujak bareng buah jambu. Artinya. Selamat tahun baru kawan pajak aku yang selalu ada di hati aku. Oke, menyambut tahun baru ini, kawan pajak udah punya resolusi tahun baru belum? Kalau Kak Chandra udah loh. Ya, Ya. Kak, apa Kak resolusi tahun baru Kakak? Banyak sih. Pengennya penerimaan pajak tentunya naik ya, kepatuhan naik, kemudian kita bisa cepat pindah ke kantor baru. Oh iya, kita mau di kantor baru ya Mas, Iya. udah nggak di gudang lagi kan? Pas bukan kantor lama maksudnya. Terus kalau untuk kawan pajak, harapannya apa Mas di tahun baru ini? Ya harapannya buat kawan pajak ya makin baik ya ke depannya, laporan SPT jangan sampai telat, jangan sampai kena denda kayak gitu ya. Oh iya, ingat tuh kawan pajak kan sekarang udah tahun baru nih. Jangan lupa laporan SPT orang pribadi. Karena batasnya sampai bulan Maret ya Mas ya? Iya, kalau untuk Bulan orang Maret pribadi. dikit lagi. Jangan sampai ketinggalan. Ya. Lumayan 100.000 kan ya Mas? Ya, kalau badan 1 juta ya. Itu di tahun yang baru ini nih Mas. Iya. Obrolan kita baru kan Mas? Iya, ini di awal-awal tahun ini biasanya mulai rame yang datang ke depan itu selain yang SP tahunan, ini biasanya nanyain tentang nomor seri faktur pajak. Biasanya setahun kan mereka pakai nomor seri, padahal ini mintanya kelebihan. Bingung nih, balikinnya gimana gitu. Biasanya banyak yang datang ke TPT depan ya, ke pelayanan. Nah, hari ini kita mau membahas itu Mbak. Sebenarnya kalau ada nomor seri sisa itu diapakan gitu. Terus kita juga mau ngobrolin tentang ada aturan baru tentang Per 3 tahun 2022 ya, yang menyinggung tentang kode seri nomor faktur. Itu tujuan hari ini. Jadi hari ini kita mau ngomongin nomor seri faktur pajak ya Mas ya? Benar banget. Itu biasanya berarti untuk PKP ya Mas ya? Ya, nomor seri biasanya dikasih untuk PKP, untuk pengusaha kena pajak. Itu nomor untuk saat dia buat faktur ya Mas ya berarti? Benar-benar untuk nomorin faktur, biar fakturnya nggak ganda, terus biar administrasinya tertib gitu. Kalau begitu kita mulai dari latar belakang ini Mas. Jadi latar belakangnya apa tuh Mas? Latar belakang. FP ini harus kita omongin nih Mas di tahun baru ini. Ya itu tadi ya, karena biasanya awal tahun, akhir tahun itu banyak banget rame TPT itu wajib pajak datang buat balikin nomor seri yang nggak kepake. Kemudian banyak juga yang konsultasi ke helpdesk itu menanyakan gimana cara minta nomor seri untuk tahun yang akan berjalan. Berikutnya kita juga mau ngobrolin itu Mbak, Per 3 2022 ya. Soalnya Per 3 2022 kayaknya belum sempat kita obrolin di podcast selama 10 episode ini. Jadi itu aja Mbak. Jadi dasar hukumnya itu tadi ya Mas, Per 03 PJ 2022 ya? Iya, Per 3 PJ 2022, namun ada perubahan Per 11 itu hanya mengubah sebagian kecil aja sih. Jadi Per 3 2022 sebagaimana diubah Per 11 tentang faktur pajak. Kan kita udah tahu nih Mas, NSFP nomor seri faktur pajak. Tapi sebenarnya itu buat apa sih Mas? Maksudnya selain administrasi gitu, kegunaannya itu untuk apa Mas? Kegunaannya ya. Ya, nomor seri itu kan, nomor seri faktur pajak itu kan penomoran diberikan Direktur Jenderal Pajak kepada para pengusaha pajak untuk penomoran faktur pajak ya Pak ya. Gunanya ya untuk pengadministrasian faktur pajak Mbak, supaya faktur pajak itu lebih mudah divalidasi ya. Kemudian nggak ada lagi kejadian kayak faktur ganda Mbak. Dulu waktu kita masih sempat pakai kertas itu kan
satu nomor bisa dipakai sampai beberapa faktur gitu kan. Dengan adanya nomor seri faktur pajak yang diberikan secara online, kemudian sistemnya online, kita menghindari hal-hal kayak gitu lagi. Jadi fungsinya juga sebagai administrasi juga Iya. ya Mas ya. Kalau misalnya itu kan apa ya Mas? Kalau misalkan NSFP itu kan itu untuk administrasinya ya Mas ya. Kalau misalnya buat ngedapetin ini gimana Mas? Apakah kita minta atau dari mana tuh Mas? Mintanya gitu ya. Mungkin untuk yang PKP lama mungkin sudah paham ya mintanya di mana. Buat teman-teman yang baru mau jadi PKP atau jadi PKP baru, nah mungkin belum pernah ya, minta nomor seri itu cukup dengan akses melalui Enova. Jadi di Enova Bapak Ibu login ya. Passwordnya tentunya Bapak Ibu harus dapat dulu dari KPP terdaftar ya. Login di Enova, kemudian di kanan paling bawah itu ada tulisan permintaan nomor seri faktur pajak. Jadi lewat situ aja Mbak cara mintanya. Tapi kalau misalkan ada WP Mas, misalnya dia minta dari loket tuh Mas, berarti diarahin aja ke helpdesk ya. Helpdesk nanti kami informasikan bahwa minta nomor seri itu sudah full online, nggak lewat TPP lagi. Berarti sebenarnya wajib pajak bisa nggak jauh-jauh datang ya Mas ya ke KPP Natar, tinggal duduk aja di rumah sambil buka Inovanya, terus minta nomor seri faktur pajak gitu ya Mas ya. Benar. Nomor seri faktur pajak itu berarti bisa diminta kapan aja ya Mas? Ya mintanya ya pas habis sih Mbak. Normalnya. Jadi pas faktur pajak kan biasanya wajib pajak mintanya berapa gitu ya. Berapa tuh Mas kita boleh minta? Kalau untuk yang PKP baru itu 75 Mbak. Kalau udah habis, nah baru boleh minta lagi. Jangan 75 belum habis, minta lagi. Tapi itu nanti akan urut nggak Mas di itu dia? Saat dia referensi itu nanti akan urut nggak Mas dengan nomor seri faktur yang diminta? Kalau dia mintanya tertib ya, setelah habis baru minta, nanti ya bakal beda sih Mbak nanti. Soalnya yang menurut range-nya yang diganti, menurut range yang diminta. Jadi dia minta nih minta pertama dapat range segini. Nanti pas habis minta lagi belum tentu range berikutnya itu ngikutin yang range sebelumnya Mbak. Jadi bisa beda. Belum tentu ngikutin yang dari kemarin ya Mas. Dan itu nggak masalah sih. Oh itu nggak masalah. Kemudian Mbak untuk minta nomor seri ini juga ada syaratnya ya teman-teman PKP. Jadi yang pertama tentunya Bapak Ibu punya password Enova. Kemudian kode aktivasi e-faktur ya. Kemudian akun Bapak Ibu, akun PKP-nya udah pasti harus diaktifasi. Berikutnya ini untuk wajib pajak PKP lama ini harus sudah laporan SPT masa 3 bulan terakhir Bapak Ibu ya. Jadi kalau PKP baru sih nggak perlu ya langsung bisa ngajuin. Tapi kalau dia PKP lama dilihat dulu 3 bulan ini udah tertib lapor belum, begitu belum dia sistem bakal ngunci Mbak, nggak bakal bisa minta nomor seri. Misal ada PKP nih Mas, akan mau di bulan Juli nih dia mau minta nomor seri faktur pajak, berarti harus sudah laporan di Juni. Untuk yang masa April, Mei, Juni harus sudah dilaporkan. Jadi sebelum minta nomor seri harus udah ngelaporin 3 bulan terakhir. Juga untuk Bapak Ibu PKP harap diperhatikan ya, hati-hati ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang terlewat nggak lapor SPT masa PPN sampai 3 bulan ya, 3 bulan berturut-turut, ini hati-hati Bapak Ibu bisa kena suspend yang nantinya efeknya Bapak Ibu nggak bisa nerbitin faktur pajak kayak gitu. Tapi kalau di suspend itu cara ngebalikinnya gimana Mas? Itu cara ngebalikinnya Bapak Ibu nanti harus bikin surat konfirmasi ke AR Bapak Ibu. Jadi langkah pertama sih baiknya Bapak Ibu langsung menghubungi AR-nya, nanti AR-nya akan mungkin memberikan arahan untuk dikasih format contoh suratnya untuk surat klarifikasi atau konfirmasi. Tapi untuk statusnya masih PKP ya Mas ya? Nggak PKP-nya tiba-tiba dicabut ya Mas? Berarti akunnya aja di-suspend ya? Di-suspend, tapi kalau WP nggak klarifikasi, jadi AR bisa ngelakuin secara jabatan namanya pencabutan PKP itu. Jadi ya hati-hati aja. Harap segera ditindaklanjuti kalau dapat di-suspend tiba-tiba PKP-nya ya Bapak Ibu. Lagian juga nanti kalau telat lapor juga denda ya, 500.000. Ya 500.000 ya gede banget ya Bapak Ibu ya. Jadi harap perhatian juga kalau sampai lalai atau telat lapor 500.000. Setahun dapat 6 juta ya. 6 juta.
Iya. dapat motor. Terus apa lagi nih Mas? Tadi sih paling nambahin yang Mbak tadi sempet nanya boleh minta berapa gitu nomor seri ya. Dia kalau baru itu bisa minta 75 nomor seri, tapi kalau dia sudah pernah minta, dilihat dulu nih di 3 bulan terakhir ini nomor seri yang kepake ini nyampe nggak sampai 75? Nyampe nggak sampai 75. Kalau memang di bawah itu ya bakal dikasih 75 lagi. Tapi kalau 3 bulan terakhir ternyata dia makainya lebih dari itu, misal 100. Nah itu dia boleh minta sebesar 120% dari itu, Mbak. Jadi dia di berikutnya boleh minta 120. Berarti kan 120 kan berarti 120% dari 100. Berarti memang WP itu nggak bisa nulis aja gitu Mas, berapa jumlah yang dia mau gitu. Sebenarnya bisa sih, sistem kita nggak ngunci. Dia mau minta 1000 mungkin bisa, cuma ya yang dikabulkan oleh sistem itu. Jadi bisa nggak dikabulkan ya Mas? Iya, dia mau minta 20.000 gitu. Mungkin kita sistemnya udah ngunci ya, ada logaritmasnya sendiri ya. Oh, jadi pertama tuh 75 ya Mas Iya, ya? 75. Kecuali dia lebih dari 75 sampai dengan 100 nanti jadi 120% dari 100 itu ya Mas? Iya. Terus Mas misal udah minta nih, bisa nggak sih Mas misalnya di tengah bulan tuh habis nomornya? Bisa banget. Bisa banget. Iya, apalagi kalau yang penjualannya banyak ya, Bapak Ibu ya. Sering ngeluarin faktur ya, bisa aja baru seminggu gitu tiba-tiba habis 75. Silakan minta lagi. Terus kalau misalnya udah kebanyakan minta nih Mas, ya nggak apa-apa. Kita kebanyakan minta nih, terus ada banyak sisa. Itu gimana Mas dibalikin? Oh iya, sering kejadian nih di akhir tahun Desember tiba-tiba minta 100 gitu kan. Cuma kepake 20, sisa 80, bingung WP-nya. Ini 80 gimana? Kalau bisa kena denda atau enggak gitu ya. Biasanya datang ke KPP. Sebenarnya menurut PR3 tahun 2022 ini ya, jadi sistem kita sudah online, Bapak Ibu nggak perlu menggunakan formulir atau datang ke KPP ya untuk mengembalikan nomor seri itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup mengakses e-faktur, coba di atas itu pilih referensi ya, terus masuk ke nomor seri. Bapak Ibu cukup klik tombol hapus range nomor faktur. Nanti akan otomatis terhapus yang tidak terpakai itu, kayak gitu. Jadi kalau Mbak Fernisa mungkin di WP ada yang datang kayak gitu, bisa diarahin ke helpdesk saja, Mbak. Nanti kami ajarin cara hapusnya. Hapus sisanya itu. Biar besok-besok udah hapus sendiri aja, maksudnya nggak usah datang ke sini. Ya. Tapi bisa nggak sih Mas, orang kalau misalkan mau hapusnya tapi nggak di akhir tahun gitu? Maksudnya mungkin di tengah-tengah tahun gitu, dia kayak mau ngapus aja gitu. Buat apa ya? Apa mau dia cabut pengumuman PKP? Enggak loh, Pak. Dia merasa kebanyakan gitu, Mas. Enggak. Pasti di akhir tahun ya, Mas. Iya, soalnya siapa tahu dia masih kepake. Dia ngapus di Mei, siapa yang tahu dia dapat kerjaan atau transaksi kan? Karena masa berlakunya sampai tahun itu ya, Mas. Iya, jadi nggak ada buru-buru, nggak ada apa-apa, yang penting di tahun itu. Oke. Tadi kan Mas ada nyebut perubahan ya Mas di PR3 tahun 2022 itu. Itu sebenarnya apa sih Mas perubahan yang perlu diketahui oleh kawan-kawan pajak? Iya, perubahan sih banyak ya. Cuma yang paling perlu diketahui teman-teman PKP ini adanya tentang perubahan kode transaksi ya di nomor seri faktur pajak ya. Nomor seri faktur pajak itu kan terdiri dari 16 digit ya Mbak ya. Yang digit 1, 2 itu kode transaksinya ya. Coba mungkin Bapak Ibu yang pernah lihat penomoran ya. Biasanya kode 1, 2 kode pertama dan kedua itu biasanya ada yang 01, 02, 03 itu namanya kode transaksi. Kemudian digit yang ketiga itu adalah status faktur. Biasanya untuk menunjukkan faktur pajak itu faktur pajak normal atau pengganti. Pengganti dia kodenya 1, walaupun diganti berkali-kali ya kodenya tetap 1. Dia mau ganti 10 kali tetap 1. Tetap 1 kodenya. Nah, yang berubah di PR3 ini adalah digit pertama dan kedua, yaitu di kode transaksi Bapak Ibu. Jadi kode transaksi ini ada 01 sampai 09 Bapak Ibu, dan itu punya kegunaan masing-masing. 01 itu ya untuk transaksi normal, penyerahan yang dipungut oleh PKP ya, badan, terus ada sebuah badan menjual ke badan lain, perusahaan lain, jual barang kena pajak ya, itu pakai 01 biasa. Kemudian ada 02 Mbak, itu kalau
penyerahan itu kepada pengungut PPN bendahara pemerintah. Contohnya Misal ada perusahaan jual barang ke KPP Natar. Nah, di situ KPP Natar kan posisinya sebagai pemungut. KPP Natar yang mengut PPN. Jadi di situ bikin fakturnya bukan 01 Bapak Ibu, tapi 02. Ada lagi 03. 03 juga ke pemungut tapi bukan instansi pemerintah. Ini pemungut lain selain instansi pemerintah, ini contohnya BUMN. Ya. BUMN. Pertamina. Ya. Banyak sih BUMN contohnya kayak gitu. Kemudian ada lagi nih yang berubah, ini adalah 04. Itu adalah penyerahan BKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain, Mbak. Jadi PPN kan tarif kali DPP ya. DPP-nya kalau normalnya ya harga penjualan atau harga penggantian jasa. Nah, tapi ada beberapa objek PPN itu yang DPP-nya perlakuannya beda, Mbak. Ini contohnya ini kayak penyerahan produk hasil tembakau, rokok ya. Kemudian ada juga transaksi pemakaian sendiri ya, barang dipakai sendiri. Kemudian pemberian cuma-cuma, nah itu menggunakan DPP nilai lain, itu bukan nilai penjualan. 04 itu ya Mas? Itu pakai 04. Ada lagi 05 nih Bapak Ibu. 05 ini untuk BKP, JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Nah, kalau besaran tertentu ini nyinggung tarifnya, bukan DPP-nya. Jadi kalau tarif PPN 11%, bisa jadi ini bukan 11%. Nah, itu pakainya 05. Ini contohnya ada penyerahan kripto, kemudian LPG subsidi, kemudian ada juga kendaraan bermotor bekas. Jadi bedanya 04 sama 05 itu, kalau 04 itu dasar pengenaannya ya Mas ya. Ya. Sedangkan kalau 05 itu tarifnya. Tarif besaran tertentu beda. Aduh, masih ada berapa lagi nih Mbak? 4 lagi ya. Nah, 06 ini penyerahan BKP kepada turis ya, biasa. Kemudian 07 ini penyerahan BKP yang PPN atau PPNBM-nya mendapat fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Ini contohnya kayak penyerahan mobil listrik ya, atau penyerahan rumah. Jadi PPN-nya ini dia tidak dipungut. Ada juga yang dia PPN-nya ditanggung pemerintah. Ada PPN-nya tapi pemerintah bayarin. Gitu. Kayak mobil listrik sekarang kan Mbak, kita lagi dorong apa namanya? Penjualan mobil listrik ya, kita beralih energi ya ke energi terbarukan. Jadi pemerintah sengaja memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah supaya warga negara Indonesia ini tertarik lah beli mobil listrik kayak gitu Mbak. Jadi itu kalau ada PKP yang menyerahkan mobil listrik artinya 07 kalau dia ditanggung pemerintah. Kemudian ada lagi 08 Mbak. 08 ini untuk BKP yang dia PPN-nya itu dibebaskan. Jadi ada beberapa objek pajak yang tadinya itu bukan objek tapi jadi objek PPN sekarang. Contohnya kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, sekarang objek PPN. Tapi objek PPN tapi bukan berarti kena pajak, tapi PPN-nya dibebaskan. Jadi ada PPN-nya tapi dibebaskan ya. Gimana ya? Ya gitu, dibebaskan setahu saya, nanti pajak masukannya itu tidak bisa dikreditkan. Beda sama fasilitas tidak dipungut, itu bisa dikreditkan. Setahu saya bedanya di situ sih, Mbak. Terakhir ini ada 09 nih ya. Ini untuk penyerahan BKP untuk Aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan. Jadi kayak biasalah kalau misal perusahaan beli mobil tadinya misal untuk operasional perusahaan gitu kan, tadinya nggak buat jualan kan, nah tiba-tiba dijual ya, PKP tersebut wajib waktu jual wajib menggunakan 09. Aktif. Terus misalnya dia transaksinya dibebaskan tuh, tapi dia transaksinya sama pemerintah. Nah itu dia pakai kode yang mana tuh Mas? Iya, gimana dibebaskan tapi transaksi pemerintah ya? Dia pakai 02 apa yang tadi tuh Mas yang dibebaskan itu? Contohnya perusahaan mungkin jual kebutuhan pokok gitu ke KPP Natar gitu ya, pakai 02 atau pakai berapa dibebaskan? 08. Oh Mbak, jadi pernah dibuatkan sebuah hierarki nomor faktur, ada stratanya gitu Mbak ya. Dan stratanya itu paling tinggi itu kode faktur 0708. Ada 5 strata gitu. 0708. Berikutnya adalah tingkatan kedua ini 0203.
kemudian tingkatan ketiga ini 06, kemudian diikuti 04, 05, 09, kemudian tingkatan yang terakhir ini 01, Mbak. Jadi kalau ngikuti hierarki itu ya, jadi 07, 08 itu paling tinggi ya. Jadi ketika ada transaksi dibebaskan atau tidak dipungut, walaupun dia transaksi sama pemungut, walaupun dia menggunakan DPP nilai lain, dia pakainya 07 atau 08. Jadi kalau untuk dibebaskan tapi sama instansi pemerintah berarti apa? 08, bukan 02, karena 07, 08 lebih tinggi dari 02 dan 03. Kayak gitu. Masih di bawah ya Mas, kasta tertinggi 07, 08. Iya. Tapi kalau ada wajib-wajib yang salah gimana Mas untuk kodenya? Bisa bikin faktur pajak pengganti tadi, Mbak. Soalnya kayaknya hierarki ini kayak baru denger gitu loh. Kalau ada ya, okay. tingkatnya gitu. Sebenarnya ini kalau Bapak Ibu buka Per 3 tahun 2022-nya di bagian lampiran ada penjelasannya Bapak Ibu. Kalau dalam keadaan Bapak Ibu transaksi dibebaskan tapi transaksinya dipungut oleh pemerintah, itu ada penjelasannya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu penasaran bisa dikulik lampirannya ya Bapak Ibu, bukan apa namanya, batang tubuh ya, di lampiran Per 03 tahun 2022. Di apa? Pokoknya ingat aja kawan pajaknya nomor 1 tuh 07 sama 08. Tinggi, ya. Yang dibebaskan sama tidak dipungut. Jadi apapun pasti pakai kodenya yang 07 atau 08. Coba nih, saya ada tebakan. Kalau ada transaksi sama pemungut BUMN, tapi dia menggunakan PPN besaran tertentu, pakai kode apa? BUMN. Karena tingkatnya lebih di atas. Benar kan? Udah lulus ya Mas ya? Mantap. Amin tahun depan jadi penyuluh. Jadi bukan yang nerima NSF ya, konsultasi sama aku. Oke deh Mas, ada yang mau ditambahin lagi nggak? Apa ya? Tadi udah sih di depan, cuma mau ngingetin buat teman-teman kawan pajak ya, untuk tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Untuk pelaporan SPT jangan sampai telat, kemudian untuk penyetorannya juga ya, jika ada kewajiban perpajakan yang harus dibayar juga jangan sampai telat. Kemudian apa lagi ya? Jangan lupa resolusi tahun baru. Ya itu dulu Mbak, semoga makin sehat ya. Jangan lupa laporan SPT tahunan. Jangan lupa nih, biar nggak lupa Mas, nanti lupa. Denda 100.000 kan. Baiklah kalau begitu, mari kita akhiri pembahasannya. Semoga materinya bermanfaat bagi kawan pajak terkait NSFP. Jadi NSFP itu nggak usah kita balikin ke KPP. Jadi tadi bisa ya Mas ya, pakai referensi ya Mas? Di referensi, dibuka e-faktur, referensi, hapus nomor e-faktur. Jadi nggak usah jauh-jauh ke sini, hemat ongkos ya. Oke, Natar ngerujak. Udah ngerujak belum hari ini?